ketua himpunan saya. Jadi waktu itu ketua himpunan ada 4 ya lah, 5. Saya yang paling bontot, nggak menang. Enggak. Oke. Slide saya bisa slide. Ya, saya dipaksa sama teman saya namanya Emir selaku ketua panitia tadi untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menjalankan sebuah biro sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ari, tapi dulu saya kuliah dipanggilnya Kodo. Jadi mungkin lebih akrabnya seperti itu. Saya adalah seorang kepala keluarga dari keluarga kecil saya. Itu istri saya yang punya garis-garis. Cakep ya? Asik. Jangan lihat guanya emang keren. Terus yang kedua, saya juga kepala keluarga dari sebuah konsultan kecil di Denpasar Bali yang namanya Umas Sabta. Saya mulai dari tahun 2009. Ya. Udah sampai sini, itu foto-foto saya di kantor. Saya mulai dari 2009, langsung aja sampai kelihatan tulisannya semua. Oke, saya mulai tahun 2009. Intinya begini, di 2009 saya belajar dari alma mater yang saya punya. Pertama dari Profesor Sandi Siregar. Profesor Sandi Siregar adalah pembimbing skripsi saya. Pada saat saya dibimbing skripsi, saya diajak sama beliau untuk mengerjakan sebuah rumah sakit di Banyuwangi yang namanya Yasmin General Hospital bersama salah satu tim prinsipalnya Mas Didit sekarang, namanya Mas Srul. Di sana saya banyak belajar tentang angkatan 2003 tentang rumah sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Bali. Kenapa di Bali? Dengan bekal yang sedikit itu gitu. Waktu itu karena dosennya nggak ada ya, saya ngedraft itu dibayar 400.000 seminggu sama Profesor Sandi Siregar. Jadi jangan mau. Oke, tapi ilmunya banyak, jangan tahu ilmunya banyak. Nah, terus kemudian lanjut saya ke Bali. Kenapa Bali gitu ya? Orang bilang Bali itu jendela dunia gitu ya. Banyak sekali peluang dan ternyata di sana hospitality segmen dari industri hospitality itu membuat arsitek itu menjadi starchitect kayak Popodanes, Ketut Artan, semuanya begitu. Tapi saya menemukan peluang yang berbeda, yaitu project-project building di pemerintahan. Itu yang saya tekuni 80% dari apa yang saya kerjakan dari 2009 sampai 2014 sekarang. Kemudian saya naik ke 2010, 2009 saya cuma mendapat 4 project. Saya bersama partner saya di 2004 juga namanya Putro. Saya jalan berdua dengan 4 anak magang yang kebetulan adik kelas saya di SMA dulu waktu di Denpasar. Kemudian 2010 saya dapat 9 project, 11. Itu 2010 11 project yang diantaranya adalah desain and build. 2010-11 saya super galau. Saya bingung gitu, teman saya masuk di Bentley arsitek fresh graduate 6 juta. Sedangkan saya project yang pernah saya terima yang sampai saya ingat sekali sampai detik ini tuh 250.000 satu project. Ya nggak masuk akal gitu, tapi ya begitu gitu kondisinya. Jadi jangan bayangkan 9 project itu nilainya puluhan miliaran, ratusan, enggak, 250.000. Makin galau lagi tahun 2012 saya makin galau, tapi saya terus lanjutkan gitu. Saya malah bikin kantor, kelihatannya emang sosokannya mapan nih punya duit gitu kan. Padahal sebenarnya saya putar otak, pusing gimana caranya muter duit supaya lebih gagah. Karena arti dari wirausaha itu sendiri kan adalah kegagahan dalam berusaha. Nggak percaya cek di internet. Jadi saya coba menggagahkan diri sampai 2012, akhirnya saya belajar lagi juga. Saya sulit sekali mengelola keuangan. Kemudian saya juga di luar daripada arsitektur, saya bingung juga gimana caranya nge-branding apa yang saya punya. Akhirnya saya belajar tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu manajemen. Akhirnya 2011 saya 10 project turun dari 11 ke 10. Kemudian 2012 saya 34 project. Sekarang sampai Oktober 2014 kami konsultan Mas Sabta sudah menangani 102 project yang sudah selesai. Gagah banget. Oke, next. Ya, ada kata-kata di situ saya tulis adalah berani memulai, maju terus, tekun dan sabar. Itu aja tanamin. Ya, jangan pernah berpikir bahwa saya nggak mampu, tapi terus aja hajar ke depan, hajar gitu. Itu juga beberapa yang saya dapatkan di kampus gitu. Kalau nilai jelek ya udah lanjut, nggak ada pilihan lain kan. Kalau sudah memutuskan ya udah lanjut aja gitu. Kalian mungkin bisa pindah jurusan, tapi kan kasihan duit orang tua yang udah ketinggalan berapa banyak.
agak cepat aja ya. Kalau tadi proyeknya alam tuh internasional, kalau saya berpikir tentang lokal, karena lokal itu penduduk kita kan paling banyak nih sekarang, itu nggak akan habis-habis gitu. Dan proyek pemerintah enaknya apa? Duitnya pasti ada. Swasta ada kemungkinan kalian lari ditinggal, dan itu saya pernah mengalami gitu. Bukan berarti swasta jelek ya. Ini adalah salah satu hotel yang saya coba desain. Ownernya orang Bali juga. Ini Golden Tulip. Next. Ini adalah salah satu laboratorium pengujian kayu. Jadi menguji kekuatan struktur kayu itu dengan beban berapa ton, harus dengan kontrol kanan kiri, masih dalam progres terus. Ini adalah pusat informasi Besakih dari salah satu program KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Next. Ini adalah UKM Center yang masih dipropos, mungkin fisiknya di tahun 2016. Next. Ini adalah Rumah Sakit Umum Negara, Master Planning. Tentunya kalau Master Plan multi years. Ini adalah salah satu ballroom. Next. Ini adalah salah satu ballroom dari Ina Denpasar, Ina Hotel. Nah ini biar ada rumah ya, saya kasih rumah lah satu. Karena saya jarang banget pegang rumah. Selanjutnya, ya saya berkomunikasi dengan Emir pada saat saya sebelum sini, dan Emir mengungkapkan bahwa tolong dong diberikan informasi apa yang sudah diberikan oleh alma mater untuk kita. Tadi saya sudah bahas bahwa proyek saya pertama itu dari Pak Sandi Siregar. Yang kedua, saya mendapatkan Rumah Sakit Umum Singaraja, Master Planning. Dan saya nggak ngerti apa-apa, saya malu gak ada, apa lu mau gua ada, gua okein aja. Dua arsitek yang baru lulus fresh graduate dengan 4 orang anak magang, apa sih yang dimengerti tentang master planning rumah sakit. Saya telepon Mas Didit, Mas mau nggak bantuin saya? Mas Didit mau. Mas Didit membimbing SAA saya. SAA saya tuh nggak A, B. Dan SPA saya tuh jelek-jelek tuh, kalau mau bagus tuh Wahyu, EBN tuh bagus-bagus, mau alam tuh bagus-bagus semua. Tapi artinya saya mengalami keterdesakan di mana saya harus butuh bantuan untuk mengerjakan suatu proyek, dan di situ alma mater kalian sangat berperan. Ada 2 poin yang harus saya sampaikan. Pertama tentang hard skill dan soft skill. Hard skillnya kalian sudah mendapatkan tentang ilmu arsitektur, jelas, manfaatkan, gunakan. Mau kalian nasakom, mau IPK-nya 2, sekian, kalian sudah punya itu. Nilai 1, ya. Terus yang kedua adalah soft skill. Kita Unpar ini menyediakan banyak sekali ladang untuk belajar ya. Saya mendapatkan cinta saya itu kan adik kelas 2005. Tuh, sanggup sampai sekarang menjalani apa yang kita lakoni bersama, gitu kan? Artinya saya sudah pacaran dari kuliah, dia sudah tahu saya di mana, proses kerja kita sama, dan saya selesai. Dan tidak kurang dari perempuan-perempuan arsitek yang cocok kalian laki-laki jadikan istri, gitu. Sudah tersedia tuh, laki-lakinya juga. Terus yang kedua, masalah belajar tentang kepemimpinan dan organisasi. Kalian di himpunan, belajarlah di himpunan, alam di himpunan. Pada saat saya 2 tahun diizinkan oleh angkatan 2006-2007 saya jadi Menteri Dalam Negeri BKM. 2007-2008 saya diizinkan lagi oleh angkatan untuk menjadi Presiden Mahasiswa. Yang seingat saya itu semua atas dasar dukungan dari teman-teman, dan tidak mungkin tidak. Apa yang kalian dapat di sana? Mengkoordinasi sekian banyak himpunan yang ada, mengkoordinir sekian banyak UKM yang ada, dan itu saya terapkan sekarang di kantor. Dan belum cukup juga kebiasaan untuk berorganisasi atau bersosialisasi. Saya titip pesan sekali kepada teman-teman, teruskan. Saya saat ini juga ikut di beberapa kepengurusan seperti IAI, kemudian HIPMI, adalah bukan untuk mentereng, tapi adalah untuk belajar dan mencari link dan mencari rekanan, karena kalian akan lebih banyak membuka pikiran kalau kalian bisa mendapatkan teman lebih banyak dan beragam. Bali-balinya ada sedikit ya, maaf. Sebelum tutup, saya punya 3 pertanyaan. Siapa yang ingin sukses, tolong angkat tangan. Pertanyaan kedua, saya punya proyek sebuah rumah 3 lantai dengan harga jangan 250.000 dari 500. Sekarang angkat tangan, siapa yang mau ngambil? Oh, ada. Artinya apa guys? Tidak banyak orang yang berani mengambil resiko dan melihat bahwa sebuah peluang kecil bisa menjadi besar. Pilihan ada di kalian. Mau melihat yang kecil atau selalu melihat yang besar. Terima kasih ya. Saya Aristo. Ya.